Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Nur Alam Salim. Ya, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang trigonometri. Ya, sekarang bagian yang kelima yang akan kita bahas yaitu masalah perbandingan trigonometri sudut-sudut di semua kuadran. Ya, ini yang akan kita tentukan nantinya untuk kuadran. Ya, saya langsung saja dengan materinya. Ya, perbandingan trigonometri di semua kuadran. Ya, kuadran artinya itu pengelompokan sudut-sudut dari 0 derajat sampai 360 karena satu putaran, sebelum kita sudah bahas. Jadi akan kita kelompokkan yang dari 0 sampai 360 derajat yang dibagi menjadi 4 wilayah. Ya. Ya, untuk sudut-sudut yang terletak di kuadran pertama yaitu 0 sampai 90, karena ini kalau kita bagi 4 berarti 360 bagi 4 berarti masing-masing 90. Atau 0 derajat itu sampai 90 derajat itu berada di kuadran pertama. Demikian juga untuk kuadran kedua, ya, antara sudut 90 sampai 180 atau seperti ini. Dari 90 sampai 180 itu adalah kuadran kedua. Dan sudut yang terletak di kuadran ketiga yaitu 180 sampai 270 atau seperti ini. Dan yang terakhir kuadran keempat yaitu 270 sampai 360 derajat. Jadi akan kita tentukan sudut-sudutnya. Ya, diperhatikan sistem koordinat berikut. Ya, akan kita bahas bagaimana nantinya tanda-tandanya. Ya, ini ada titik P, X, Y. Ya, dengan sudut alfa derajat. Ini Y-nya itu adalah ordinat, namanya ordinat. Kemudian X-nya adalah absis. Kemudian ini R-nya adalah ini sisi miring, itu berarti X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 akar. Ya, sebelumnya telah dipelajari definisinya, yaitu sin itu adalah depan per miring berarti X per Y per R. Kemudian cos samping per miring berarti X per R. Kemudian tangen adalah depan per samping. Kemudian kotangen ini samping per depan berarti X per Y. Kemudian secant miring per samping R, miringnya R, kemudian sampingnya adalah X. Kemudian terakhir cosecant R per Y atau sisi miring per depan sudut. Nah, ini akan kita gunakan definisi ini untuk menentukan tanda-tanda dari sudut-sudut pada kuadran 1 sampai 4. Ya. Ya, saya ingatkan kepada siapa saja yang baru bergabung di channel ini, ya jangan lupa diklik tombol subscribe, kemudian dinyalakan tanda lonceng agar kalian bisa mengambil terus video terbaru dari saya. Kemudian jangan lupa dibagikan, komentari, dan di like. Ya, tanda-tanda perbandingan trigonometri sudut-sudut di semua kuadran. Jadi kita akan menentukan tandanya. Ya, yang pertama untuk di kuadran 1, kuadran pertama kita misalkan itu sudutnya adalah alfa 1. Ya, ini kuadran pertama. Di kuadran pertama berarti ini di kuadran pertama, karena sudut kalau dia seperti ini berlawanan jarum jam itu positif. Ini adalah sudut 0, kemudian di sini berarti 90 derajat. Ya, ini 0, sini 90, jadi di arahnya ke sana. Yang berlawanan jarum jam positif. Kalau dia berlawanan searah berarti dia negatif. Kalau dia turun ke bawah berarti negatif. Itu yang perlu diketahui. Ya, ini ada sistem koordinat kartesius, ini titik P, X, Y. Maka jelas di sini Y, kemudian di sini adalah X, kemudian di sini R sisi miringnya. Ya, jelasnya di sini kalau di kuadran pertama di sini X-nya positif dan Y-nya juga positif. Berarti di sini absisnya positif dan ordinatnya positif juga. Ya, sehingga diperoleh sin alfa 1 itu Y per R. Y itu adalah positif, kemudian R jelasnya jari-jari selalu panjangnya positif. Maka positif bagi positif itu bertanda positif, sehingga sin di kuadran pertama, ini artinya sin di kuadran pertama itu bertanda positif. Ya, demikian juga untuk cos. Ya, cos X per R. X adalah tandanya positif, jari-jarinya jelasnya positif. Maka positif bagi positif adalah positif, berarti cos juga bernilai positif. Lanjut ke tangen. Tangen Y per X. Y tandanya positif dan X juga bertanda positif, sehingga positif bagi positif juga hasilnya adalah positif. Ini artinya apa? Sin cos tan itu di kuadran pertama bernilai positif. Ya, bagaimana dengan
kotangen. Ya, kotangen itu adalah X per Y. Ya, sama juga positif, berarti hasilnya adalah positif. Second itu R per X, R-nya adalah positif dan X-nya positif, hasilnya positif. Kemudian cosecant itu R per Y, R-nya positif, Y-nya juga positif, positif bagi positif, hasilnya positif. Hasilnya adalah bisa kita simpulkan bahwa perbandingan trigonometri di kuadran pertama itu bernilai positif semua. Berarti kalau misalnya sin di bawah dari 90 berarti sin 80, maka sinnya adalah bertanda positif. Atau kotangen 50 di kuadran pertama berarti hasilnya juga adalah positif, tandanya positif. Ya, kita lanjut dengan alfanya di kuadran kedua atau sudutnya di kuadran kedua. Ya, kita misalkan alfa 2. Ya, di kuadran kedua berarti dia seperti ini di sini. Ya, di kuadran kedua di sini sebelah sini. Sini kuadran pertama, kuadran kedua. Ya. Ada titik P, X, Y tetap ini, maka ini seperti ini sudutnya tetap ke sana, dia berlawanan jarum jam. Ya, ini X-nya tetap ini adalah ini sumbu X. Kemudian yang ke atas itu yang vertikal adalah Y. Ya, dari sini diperoleh X-nya itu di bagian kiri adalah bertanda negatif. X-nya bertanda negatif. Kemudian Y-nya dia masih bagian atas. Berarti Y-nya adalah positif. Ya, diingat ini bagian kanan dan atas itu berarti positif semua. X-nya bagian kanan positif dan Y-nya bagian atas ke atas itu adalah positif. Jadi positif semua. Kalau ini X-nya sekarang X-nya di bagian kiri berarti negatif dan Y-nya tetap ke atas berarti positif. Ya, seperti ini. Maka sin jadi sudut untuk sin Y-nya adalah positif, R-nya adalah positif, maka hasilnya adalah positif. Ya, bagaimana dengan cos? Cos X per R. Ya, tetap kita pakai X per R. X-nya bertanda negatif. Ya, R-nya tetap positif. Ya, karena jari-jari ya jelasnya positif jaraknya. Ya, berarti min negatif bagi positif itu adalah ya, negatif bagi positif itu adalah negatif hasilnya. Ya, jadi cos di kuadran kedua itu bernilai negatif. Ya, tangen Y per X, Y-nya positif, X-nya negatif, positif bagi negatif itu adalah negatif. Berarti tangen di kuadran kedua juga bernilai negatif nantinya tandanya. Kotangen, ya kotangen juga demikian, X per Y, X-nya negatif, Y-nya positif. Negatif bagi positif berarti negatif. Ya, tangen juga negatif. Kemudian second R per X, R-nya positif, X-nya negatif. Ya, sini juga adalah negatif. Kemudian cosecant R per Y, R-nya positif, Y-nya positif. Ya, ini menghasilkan positif. Artinya dapat disimpulkan bahwa untuk di kuadran kedua perbandingan trigonometri yang bernilai positif hanya sin dan cosecant. Yang lainnya itu bernilai negatif, hanya sin dan cosecant. Jadi ingat. Jadi kalau di kuadran pertama semuanya positif, kemudian di kuadran kedua hanya sin dan cosecant yang bernilai positif. Ya, kita lanjut dengan yang di kuadran ketiga. Ya, kuadran ketiga. Ya, sekarang kuadran ketiga tadi sini 1 2 3. Ya, yaitu dari 180 ini 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180 sampai 270. Dan yang masuk di rentang 180 sampai 270 itu berarti berada di kuadran ketiga. Ya, kita misalkan seperti ini P, X, Y. Ya, diperhatikan untuk kuadran ketiga. Di kuadran ketiga, ini kuadran ketiga X-nya ke kiri berarti negatif. Dan Y-nya ke bawah, Y-nya juga ke bawah, berarti X dan Y itu bertanda negatif. Ya, ini berarti X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Ya, maka apa yang terjadi untuk di kuadran ketiga untuk nilai-nilai perbandingannya? Ya, untuk sin Y per R, Y-nya negatif, R-nya tetap positif, berarti min per positif adalah min. Ya, jadi sin di kuadran ketiga nilainya adalah negatif. Kemudian cos X per R, X-nya negatif dan R-nya positif. Jadi cos juga bernilai negatif untuk kuadran ketiga, sudutnya di kuadran ketiga. Ya, tangen Y-nya adalah negatif, Y-nya negatif, kemudian X-nya negatif. Negatif bagi negatif, jadi kalau tandanya sama dibagikan maka hasilnya adalah positif. Berarti min bagi min itu bernilai positif. Ya, artinya tangen di kuadran ketiga bernilai positif.
Ya, demikian juga untuk kotangen. Kotangen di kuadran ketiga X-nya X per Y, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Negatif bagi negatif hasilnya adalah positif. Berarti tangen dan kotangen bernilai positif. Ya, bagaimana dengan secant? Secant R per X. R-nya positif, X-nya negatif. Positif bagi negatif hasilnya juga adalah negatif. Kemudian cosecant R per Y, R-nya positif, Y-nya negatif. Ya, hasilnya juga negatif. Jadi disimpulkan bahwa nilai perbandingan trigonometri untuk sudut di kuadran ketiga hanya tangen dan kotangen yang positif. Ya, tadi di kuadran kedua sin dan kosekant. Sekarang tangen dan kotangen yang bernilai positif. Ya, bagaimana dengan kuadran keempat? Ya, di kuadran keempat ya berarti di sini lagi. Ya, di sini. Ini 1 2 3 4. Kuadran keempat atau dari sudut 270 sampai 360. Ya, ini kuadran keempat, sudutnya alfa 4. Kita misalkan dengan sudut alfa 4. Ya, diperhatikan di sini X-nya di kanan. X-nya di kanan berarti positif dan Y-nya di bawah berarti negatif. Berarti X-nya positif dan Y-nya negatif. Ya, X-nya positif dan Y-nya negatif. Ya, tinggal dimasukkan saja di sini nantinya. Ya, untuk sin adalah Y per R. Y per R, Y-nya negatif berarti negatif, R-nya positif. Negatif bagi positif adalah negatif. Jadi sin di kuadran keempat negatif. Kemudian cos X per R, X-nya positif dan R-nya positif. Positif bagi positif hasilnya adalah positif. Berarti cos di kuadran keempat bernilai atau bertanda positif. Kemudian tangen di kuadran keempat Y per X, positif per negatif adalah negatif. Kemudian kotangen juga demikian, X per Y. X per Y, X-nya negatif, Y-nya positif. Negatif bagi positif adalah negatif. Kemudian secant R per X, R-nya positif dan X-nya juga positif, hasilnya positif. Berarti ada dua ini yang positif. Kemudian cosecant R per Y, R-nya positif, Y-nya negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi untuk di kuadran keempat yang bernilai positif hanya cos dan secant. Jadi di kuadran keempat yang bertanda positif itu adalah cos dan secant. Ya, jadi dari sini dapat kita simpulkan. Ya, dari sini dapat kita simpulkan. Ya, seperti ini. Ini kuadran 1 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 di sini 90 sampai 180 dan kuadran 3 180 sampai 270 dan kuadran 4 270 sampai 360. Ya, dari hasil tadi yang diperoleh di kuadran 1 tadi atau 0 sampai 90 derajat itu semuanya positif. Semua nilai perbandingan trigonometri bertanda positif. Ya, sin, cos, tan sampai cosecant semuanya positif. Untuk di kuadran pertama, jadi dari 0 ini dipahami saja. Sudutnya dari 0 sampai 90 berarti 89, 5, 25, 75 itu masuk kuadran 1 semua. Sudut-sudut yang masuk di kuadran 1. Asalkan lebih dari 0 dan kurang dari 90, itu maksudnya kuadran 1. Kemudian kuadran 2 dari 90 sampai 180. Ya, 91 sampai 179 itu masuk kuadran kedua. Ya, di kuadran kedua tadi diperoleh bahwa yang bernilai positif hanya sin dan cosecant. Hanya sin dan cosecant yang bernilai positif. Berarti yang lainnya bernilai negatif seperti cos, tangen, kotangen dan cosecant itu bernilai negatif. Hanya sin dan cosecant yang bernilai positif. Ya, kalau untuk di kuadran ketiga yaitu dari 180 derajat sampai 270 itu yang bernilai positif hanya tangen dan kotangen. Berarti sin, cos, secant dan cosecant itu bernilai negatif. Demikian juga untuk yang kuadran keempat dari 270 sampai 360. Jadi yang bernilai positif hanya cos dan secant yang bernilai positif. Ya. Ini hasil-hasil dari yang tadi diperoleh. Jadi tanda-tanda diingat saja ini. Untuk sin kuadran pertama semuanya positif. Kuadran kedua sin dan cosecant positif dan kuadran ketiga tangen kotangen positif serta kuadran keempat cos dan secant yang bernilai positif. Ya, lanjut kita dengan pembahasan contoh soal atau contoh soal dan pembahasannya. Ya. Contoh 1. Manakah perbandingan trigonometri berikut yang bertanda positif dan yang bertanda negatif? Ya, jadi tinggal kita ingat saja masih di kuadran mana sudutnya. Ya. Kemudian perbandingannya apa saja yang bernilai positif. Ya, sin 173. Kemudian cos 200,
tangen 285, ya ini bertanda apa semua ini, hanya tandanya saya dulu. Kotangen 192, second 225, dan second 125. Ya, kita akan cek satu persatu tandanya. Ya, untuk yang bagian A, sin 173, ya kita cek dulu sudutnya. 173 itu berada di kuadran kedua. Ya, berada di kuadran kedua. Sin di kuadran kedua positif, berarti ini bertanda positif. Ya, saya ulang. Ya, kita cek dulu sudutnya. Sudut 173 itu berada di kuadran keberapa? Oh, ternyata berada di kuadran kedua. Kuadran kedua yang positif tadi hanya sin dan kosekan. Ya, ternyata sin 173 positif. Karena sin di kuadran kedua positif, maka sin 173 adalah bertanda positif. Ya, demikian juga untuk bagian B. 200 itu berada di kuadran ketiga. Sudut 200 berada di kuadran ketiga. Yang positif tadi hanya tangen dan kotangen. Berarti kalau kosnya berarti bertanda negatif. Karena yang positif hanya tangen dan kotangen. Ya, untuk yang ke bagian C, tangen 285 itu berada di kuadran keempat. Karena kuadran ketiga batasnya 270. Ini sudah masuk kuadran keempat. Yang bernilai positif hanya cos dan secant. Berarti tangennya ya bernilai negatif. Berarti ya seperti itu saja. Kita cek saja sudutnya berada di kuadran berapa, kemudian apa yang bernilai positif. Demikian juga untuk kotangen 192. 192 itu berada di kuadran ketiga. Ya, kuadran ketiga tadi yang disimpulkan itu adalah yang bernilai positif hanya tangen dan kotangen. Ya, kotangen kebetulan sini kotangen 192 pas-pas berada di kuadran ketiga, berarti dia bertanda positif, atau kotangen 192 nantinya itu bertanda positif. Ya, bagian E jadi cukup mudah ini, kita hanya cek saja di kuadran berapa sudutnya. Ya, second di ini 225 itu berada di kuadran ketiga. Ya, kuadran ketiga yang bernilai positif kuadran ketiga hanya tangen dan kotangen. Ya, berarti secondnya negatif. Ya, itu seperti itu saja cara menjawabnya. Kemudian yang terakhir kosekan 125. 125 itu berada di kuadran kedua. Ya, kuadran kedua yang positif hanya sin dan kosekan. Hanya sin dan kosekan yang bernilai positif. Ya, kebetulan 125 juga berada di kuadran kedua. Berarti kosekan di kuadran kedua itu bertanda positif. Ya, jadi atau kosekan 125 itu bertanda positif nantinya. Ya, cukup mudah. Jadi hanya mengecek saja di mana sudutnya berada. Kemudian apa saja yang bertanda positif di kuadran itu. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ya diketahui tangen alfa itu 12/5. Nah, di mana alfanya itu di kuadran ketiga. Ya, ingat kuadran ketiga. Kuadran ketiga yang positif tadi hanya tangen, ya, maka di sini positif 12/5. Positif 12/5. Karena tangennya di kuadran ketiga positif dan kotangen. Ya, kotangen dan tangen itu bernilai positif. Ya, kemudian disuruh hitunglah. Ya, hitunglah ini pertama sin alfa. Ya, sin alfanya. Jelasnya kalau di kuadran ketiga nanti berarti sin bernilai negatif. Kemudian cos di kuadran ketiga juga bernilai negatif, berarti hasilnya juga nanti negatif. Kemudian kotangen di kuadran ketiga positif. Ya, ini negatif, negatif, positif. Kemudian yang keempat secant itu di kuadran ketiga negatif. Kemudian kosekan juga bernilai negatif karena hanya tangen dan kotangen yang bernilai positif. Berarti hanya C saja yang bernilai positif nantinya. Ya, untuk membahasnya ini diperhatikan. Ya, pertama-tama perlu diketahui dulu bahwa sudut di kuadran ketiga tadi yang saya katakan, di kuadran ketiga yang bernilai positif itu hanya tangen dan kotangen. Ya, kebetulan di sini yang diketahui tangen, berarti memang positif 12/5. Ya. Setelah itu kita gambar saja segitiga sembarang. Ya, kita gambar segitiga sembarang, segitiga siku-siku. Setelah itu kita tentukan sudutnya di mana saja sudut yang kita inginkan. Ya, kemudian perlu diperhatikan juga tangen itu adalah depan per samping. Berarti depannya 12, kemudian sampingnya 5. Ya, berarti kita lihatlah 12 yang di depan berarti yang panjang. Ya, berarti sudutnya harus di sini. Karena di depannya itu yang panjang, di sampingnya pendek. Ya, kemudian setelah itu kita taruhlah. Ini setelah diketahui ini kita taruh saja nilainya, berarti situ 12, yang di depannya 12, kemudian di sampingnya 5. Kemudian kita akan menentukan sisi miringnya. Kita misalkan sisi miringnya itu adalah X, belum ditahu. Ya, jadi akan kita tentukan dulu sisi miringnya. Karena hanya diketahui hanya depan dan samping saja. Ya, berarti sisi miringnya belum ada. Ya. Untuk menentukan sisi miringnya kita gunakanlah rumus teorem Pitagoras.
Ya, seperti ini kita langsung saja kan sudah berapa kali dibahas ini sebelumnya. Berarti X sama dengan akar 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2, atau akar 144 tambah 25, atau akar 169 itu sama dengan 13. Ya, akar 169 itu sama dengan 13, sehingga diperoleh sisi miringnya panjangnya adalah 13. Ya, maka terjawablah yang bagian A itu sin alfa itu sama dengan depan per miring, depannya adalah 12, miringnya 13. Ya, karena di kuadran ketiga maka kita taruh saja tandanya min negatif. Ya, seperti itu saja mudahnya. Karena di sin di kuadran ketiga negatif, maka kita tambahkan saja negatif di depannya. Depan per miring, depannya 12, miringnya 13. Demikian juga untuk cos, pasti dia negatif karena di kuadran ketiga. Ya, apa cos? Samping per miring, sampingnya 5, kemudian sisi miringnya 13. Berarti min 5 per 13. Ya, kemudian untuk bagian C kotangen itu bernilai positif karena di kuadran ketiga. Ya, apa tangen? Tangen adalah samping per depan, berarti 5 per 12 positif. Ya, ini cukup mudah. Kemudian bagian D second itu second bernilai negatif. Second itu adalah miring per samping. Miring per samping, miringnya 13, sampingnya 5, berarti min 13 per 5 karena di kuadran ketiga negatif. Demikian juga untuk cosecant di kuadran ketiga negatif. Ya, cosecant alfa itu adalah miring per depan, miringnya 13 dan sampingnya depannya adalah 12, berarti min 13 per 12. Ya, cukup mudah. Jadi anak-anakku harus tahu saja. Ya, kalian harus paham saja kuadran 1, kuadran 2 sampai kuadran 4 apa saja yang bertanda positif atau bertanda negatif. Ya, jadi cukup mudah pembahasan ini. Ya, semoga anak-anakku bisa mengerti dan paham. Ya, demikian pembahasan materi serta soal nilai atau tanda-tanda perbandingan trigonometri di semua kuadran. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat. Ya, sekali lagi saya ingatkan yang belum subscribe silakan diklik tombol subscribe, kemudian dinyalakan tanda lonceng. Jangan lupa dibagikan, like dan dikomentari. Ya, terima kasih sudah menonton sampai di sini dan saya ucapkan juga terima kasih banyak yang sudah subscribe. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.